Halo teman-teman, saya Cahyarso Nugroho, boleh dipanggil Nugroho atau boleh dipanggil Agro atau dipanggil apapun ya. Kami dari Asela, ASL, Aku Sehat Lagi, dan ini adalah channel pertama kami, jadi unggahan pertama kami untuk edukasi, dan khususnya untuk yang kali ini adalah edukasi mengenai sistem imun. Kita meningkatkan sistem imunitas tubuh kita untuk menangkal COVID-19 ya. Silakan diikuti dengan baik, dan kalau ada pertanyaan bisa menuliskannya di kolom komen. Kalau seandainya teman-teman suka dengan channel ini, tolong subscribe kalau seandainya di YouTube, atau di share ya kalau mengikutinya melalui Facebook. Yuk kita ikutin ya. Oke, kita mulai ya untuk edukasinya. Jadi, yang tema pada saat ini adalah pola hidup sehat, imunitas meningkat, COVID-19 kita sikat. Kenapa ini penting? Kalau kita lihat dari kondisi saat ini, pemerintah begitu gencar untuk membatasi penularan supaya penularan itu tidak bertambah begitu cepat dengan apa yang kita sebut sebagai physical distancing, pakai masker kalau keluar-keluar, cuci tangan setiap kali sesering mungkin dengan sabun dan air mengalir. Pertanyaannya adalah, apakah itu benar-benar bisa menjamin 100% kita akan terbebas dari penularan COVID-19? Ternyata enggak, teman-teman. Tidak ada cara yang benar-benar mampu 100% menghindarkan kita dari penularan. Seandainya kita kena, kita pasti sakit. Iya, kita pasti sakit karena ini adalah virus baru. Dan sistem kekebalan tubuh kita belum ada memori untuk menangkal virus ini. Jadi, mari kita sama-sama mengikuti edukasi ini. Kami berusaha untuk mengambil bagian dari yang belum pernah diambil oleh pemerintah, yaitu bagaimana caranya meningkatkan imunitas tubuh kita. Sebagai gambaran aja ya, ini adalah pengenalan singkat mengenai coronavirus. Ya, jadi coronavirus itu sebenarnya terdiri dari dua bagian. Yang seperti duri-duri ini itu adalah sebenarnya jenis protein. Sedangkan selubung dari virus ini itu kebanyakan terdiri dari lemak atau lipid. Itu sebabnya virus ini kemudian dikenal sebagai lipoprotein, jadi gabungan antara lemak dan protein. Kalau seandainya lipo Karawaci atau lipo Cikarang berarti lemak dengan apa ya? Nggak, itu cuma bercanda. Jadi, sekali lagi, virus ini adalah lipoprotein. Nah, virus corona itu juga punya sifat-sifat tertentu. Yang pertama adalah berbeda dengan bakteri, virus corona, virus secara umum itu membutuhkan inang yang sesuai untuk berkembang biak. Di luar inang, dia tidak bisa berkembang biak, bahkan tidak bisa hidup dan bisa mati. Berbeda dengan bakteri ya, bakteri di luar inang, itu mereka masih bisa hidup dan berkembang biak. Sifat kedua adalah virus ini mampu bermutasi dengan cepat untuk menyesuaikan lingkungan. Sehingga para peneliti yakin bahwa virus yang ada saat ini itu berbeda dengan virus yang ada di bulan November atau Desember tahun lalu. Pada saat itu, penularan tidak semasif sekarang. Untuk yang kali ini, penularan sangat-sangat masif dan sangat-sangat cepat. Mudah sekali dia menular kepada inang lain. Tetapi, dari segi mortalitas atau fatality-nya, kemampuan dia membunuh, dia sebenarnya rendah. Semakin lama semakin rendah kemampuannya untuk membunuh inangnya. Ya, sifat ketiga, dia mampu hidup di luar inang meskipun dalam kondisi terbatas. Ya, di sini ada 1 bulan dalam kondisi sangat dingin dan kering. Ada 2 minggu, 10 derajat sampai 20 derajat. Dan seperti kita, di atas 20 derajat dan lembab, dia bisa bertahan 2 sampai 9 jam. Oh iya, ini kalau permukaannya tidak menyerap air ya, karena virus ini hidup di cairan makhluk hidup. Nah, kalau seandainya dia menempel di
benda atau yang permukaan yang menyerap cairan, dia akan cepat mati karena cairannya akan langsung terserap kepada benda tersebut dan dia akhirnya mati dengan cepat. Tapi kalau di logam atau di parasit, itu dia bisa bertahan sampai 9 jam. Nah, kenapa pemerintah itu senantiasa menyebutkan cuci tangan dengan sabun? Ya, karena ternyata ini partikel-partikel sabun ini, molekul sabun itu dia bisa menghancurkan lemak. Seperti yang kita tahu, lemak adalah bagian dari selubung dari virus itu sendiri. Sehingga begitu lemaknya hancur, selubungnya pecah, dan akhirnya virus itu kemudian mati. Jadi secara umum, lapisan lemak pada virus itu akan hancur bila terkena alkohol, deterjen, dan klorin. Baik, sekarang bagaimana sih cara penularannya? Nah, ini sangat menarik ya. Jadi yang pertama, COVID-19 itu akan menyebar melalui droplet atau cairan yang berasal dari tubuh seseorang yang mengidap atau sebagai carrier dari virus. Bentuknya seperti apa ya? Droplet itu bisa terlontar misalnya pada saat si orang itu bersin atau batuk atau mungkin berbicara. Nah, ini adalah temuan yang baru bahwa droplet itu bisa berukuran sangat kecil atau yang disebut sebagai mikroaerosol. Dan itu bisa terlontar pada saat orang yang memiliki virus itu berbicara. Kemudian droplet itu akan menyebar, dia akan menempel di benda-benda sekitarnya, bisa di kepala, bisa di rambut orang lain, bisa di baju, bisa di permukaan meja, dan segala macam. Ya. Dan kemudian kalau seandainya tangan seseorang menyentuh dari permukaan yang sudah tercemar dan dia tidak cuci tangan, kemudian menyentuh muka atau mulut atau hidung, virus itu pun akan masuk ke dalam tubuh. Setelah masuk ke dalam tubuh, kemudian virus menempel ke bagian reseptor di sel-sel dan mulai berkembang di sana. Reseptor itu apaan sih? Nih, ada penjelasannya. Reseptor itu adalah saluran, dalam tanda kutip ya, saluran pada membran sel untuk memasukkan zat ke dalam sel tubuh. Jadi setiap sel kita itu punya saluran atau reseptor untuk memasukkan zat-zat ke dalam sel itu sendiri. Sebagai gambaran itu seperti saluran tangki bensin kalau kita punya kendaraan ya. Jadi untuk memasukkan bensin dalam kendaraan kita ada salurannya. Nah, reseptor itu seperti itu. Nah, bentuk reseptor dari masing-masing sel di tubuh kita itu sangat unik. Dia seperti lubang kunci, sehingga hanya zat yang bentuknya cocok bisa menempel dan ditarik masuk. Ya. Nah, kebetulan reseptor ACE2 itu yang ada di saluran pernafasan, paru-paru, dan pencernaan itu yang cocok dengan bentuk COVID-19. Ya, ini yang menjadi catatan. 15%, 10 atau 15% penderita COVID itu ada gejala diare. Memang tidak semua, tapi ada gejala diare. Kenapa? Karena bisa jadi virusnya itu tertelan dan masuk ke saluran pencernaan dan pada saat dia menginfeksi terjadilah diare. Ya. Setelah jelas ya mengenai reseptor. Nah, setelah masuk, kemudian virus kemudian bergerak dengan cepat ke bagian belakang saluran hidung dan membran, ya. Terus virus corona memiliki permukaan yang berupa protein yang berujung runcing, jadi seperti duri-duri itu. Bagian runcing ini dengan mudah menempel atau mengalir pada sel membran dan memungkinkan material genetik virus masuk ke dalam sel tubuh kita. Setelah masuk, apa yang terjadi? Virus ini jahat, ya, sehingga kemudian dia membajak sistem dari sel tubuh, sehingga akhirnya sel tubuh pada saat dia terbajak, dia tidak lagi mengembangkan sel-sel baik, sel-sel tubuh yang baik, malah dia mengembangbiakan virus itu sendiri. Sehingga mulai dari hari kedua sampai hari ke-7 setelah terinfeksi, virus ini bisa berkembang menjadi jutaan bahkan miliaran. Mengerikan ya. Nah, saat virus berkembang, mereka mulai menginfeksi sel-sel lain di sekitarnya, mulai nyebar dia. Ya. Virus itu kemudian menular dengan sangat cepat ke bagian bawah tubuh. Jadi kalau tadi mulai dari saluran pernafasan atas dan kemudian masuk ke bagian bawah, kemana? Ke paru-paru, ya.
tepatnya adalah ke bagian bronkial. Ya, ketika virus telah mencapai paru-paru, membran-membran mukosa jadi terinfeksi, akibatnya terjadi peradangan di bagian paru-paru itu, dan kemudian mulai mengganggu fungsi dari paru-paru itu sendiri. Ya, bila terjadi pembengkakan, akhirnya membuat oksigen lebih sulit bergerak dalam paru-paru, sehingga gejala yang paling sering pada penderita COVID adalah sesak nafas. Ya, karena terjadi pembengkakan, peradangan, pembengkakan pada paru-paru, dan akhirnya sulit bernafas. Pembengkakan dan gangguan aliran oksigen dapat menyebabkan area di paru-paru penuh dengan cairan, nanah, dan sel mati. Mengerikan ya. Pada titik ini infeksi paru-paru disebut sebagai pneumonia. Jadi begitu sudah peradangan, ada nanah, ada cairan, dan itu mulailah ada gejala pneumonia. Dan itu bisa dilihat pada saat kita nanti ronsen, toraks, dada kita, itu akan terlihat corak-corak dari pneumonia. Nah, untuk mengetahui gambarannya, saya punya video, ya, video training dari Kitabisa. Mari kita lihat bersama-sama ya. Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. Kita udah tahu gimana virus corona udah menginfeksi 1 juta orang di seluruh dunia sampai saat ini. Tapi yang mungkin belum banyak kita tahu, sebenarnya gimana sih virus ini nyerang tubuh kita? Mengapa infeksi virus ini bisa mematikan? Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita nyentuh benda yang udah terkena percikannya dan gak cuci tangan setelahnya. Kalau udah gitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, paru-paru. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan nempel di paru-paru dan organ-organ lain yang selnya kaya akan protein ini, protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona itu perampok, ACE2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu udah nempel, perlahan tapi pasti virus ini akan ngedorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun terbebas. Dia akan ngehack inti sel sehat untuk nipu sistem imun tubuh kita biar nggak nyerang virusnya. Dan sekaligus ngebuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Sel yang udah terinfeksi dan dihack ini selanjutnya akan terprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap nginfeksi dan ngehack sel-sel sehat lainnya. Ya, awalnya mungkin kita cuma kemasukan virus corona yang jumlahnya dikit, tapi dalam hitungan hari aja udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru, bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Tapi ternyata, mimpi buruknya ada setelah ini. Ya, ketika virusnya udah menuhin paru-paru kita, sistem imun kita bakalan ngerespon ibarat polisi dan tentara yang meluncur ke tempat kejadian perkara. Tapi inilah yang bikin ngeri. Di sini, virus corona jadi penipu ulung yang bisa ngakalin sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun nyerang membabi buta, termasuk nyerang sel-sel sehat kita. Mereka jadi nggak tahu mana kawan, mana lawan, dan perlahan-lahan jadi senjata makan tuan. Buat sebagian besar kasus, kejadian ini emang nggak berlangsung lama. Karena kalau sistem imun kita kuat, mereka pun akan bisa menang dari segala taktik virus corona. Tapi terkadang tubuh kita sedang lemah, dan kalau udah gitu efeknya bisa parah. Kita bisa kena radang paru-paru akibat sel sehat di sini yang udah nggak bisa nahan bakteri pneumonia. Malahan buat kasus yang kritis, bakteri ini nggak berhenti di sana. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya nyerang seluruh tubuh. Kalau udah begini, bernapas saja bakalan susah banget, dan hidup kita ada di tahapan yang sangat kritis. Ya, mungkin dengan fakta-fakta barusan bikin kita takut dan khawatir. Tapi ingat, kita pun punya cara buat memperkuat daya tahan tubuh kita. Makan makanan bergizi. Ya,
Bukan lagi sekedar 4 sehat 5 sempurna, tapi ikutilah pedoman gizi seimbang yang bisa ningkatin imun tubuh kita. Virus corona bisa parah kalau kita emang sakit, tapi kalau tubuh kita sehat, kita punya harapan untuk bertahan. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Oke, tadi kita sudah bersama-sama videonya ya dari Kok Bisa. Oke, udah jelas kan? Jadi bagaimana virus itu bisa mengintervensi atau menginfeksi tubuh kita. Sekarang kita kembali lagi kepada edukasinya. Nah, setelah kita tahu mengenai sifat-sifat dan cara menginfeksinya, kita lihat kondisi kita sekarang di Indonesia. Ternyata Indonesia ini kondisinya sangat buruk loh. Ya, kita bisa bandingkan dengan kondisi secara global di dunia lain. Ya, di bagian belahan bumi lain. Secara global, ini kalau seandainya kita lihat data sampai dengan 9 April 2020, secara global ada 1,6 juta kasus positif COVID. Yang meninggal itu 95.000 orang lebih atau sekitar 5,9%. Yang sembuh 353.000 lebih. Cukup banyak ya yang sembuh ya. Di Amerika, yang sekarang merupakan negara dengan penderita COVID-19 terbanyak di dunia, sampai 9 April ada 466.000 kasus positif. Yang meninggal 16.690 orang, atau sekitar 3,5%. Ya. Tiongkok, yang merupakan daerah pertama yang memiliki penderita COVID-19, ada 83.000 kasus, yang meninggal hanya 3.300 orang lebih atau sekitar 4%. Nah, di Indonesia sampai tanggal 9 April ada 3.293 kasus. Yang meninggal itu 280 orang atau 8,5%. Dan yang sembuh itu hanya 252 orang. Artinya di Indonesia tingkat mortalitas atau tingkat kematian karena COVID-19 ini lebih tinggi dari global. Kita 8,5%, global itu hanya 5,9%. Tinggi sekali kan? Dan lebih banyak yang meninggal dibandingkan yang sembuh. Artinya apa? Orang yang kena COVID-19 di Indonesia lebih mudah untuk menjadi meninggal daripada menjadi sembuh. Wow, kenapa itu bisa terjadi? Bisa jadi ada dua hal. Yang pertama adalah jumlah aktual penderita COVID di Indonesia itu bukan 3.293, tapi jauh lebih banyak dari itu. Sisanya itu tidak mau melapor atau tidak ketahuan, atau OTG, orang tanpa gejala. Yang faktor yang kedua adalah, ini yang sebenarnya saya takutkan. Mungkin kondisi kesehatan orang Indonesia itu jauh lebih buruk dibandingkan kondisi kesehatan negara-negara lain. Ya, sehingga begitu kena COVID, kita akan jadi mudah sekali menjadi parah dan menjadi meninggal dunia. Penyebab-penyebab kondisi di Indonesia itu buruk, bisa jadi yang pertama, COVID-19 menyerang banyak lansia. Ya, tapi kalau dari data-data yang terbaru, sebenarnya tidak terlalu banyak lansia yang kena COVID-19. Yang kedua adalah ada menyerang orang-orang dengan penyakit penyerta seperti diabetes, jantung, gagal ginjal, obesitas, kolesterol, ada juga autoimun, ya. Nah, penyakit-penyakit ini yang banyak diderita oleh orang Indonesia. Ya, bisa jadi begitu kena COVID, dia akan langsung jadi parah dan langsung bisa meninggal dunia. Kenapa? Karena orang-orang dengan penyakit penyerta ini tingkat imunitas atau kekebalan tubuhnya akan jauh lebih rendah dibandingkan orang-orang yang sehat. Faktor ketiga, nah ini saya kasih tulisan yang tebal ya. Perokok. Nggak usah heran. Ya, kalau kita sebagai perokok itu punya resiko lebih besar untuk tertular. Kenapa? Karena para perokok itu pada saat mereka merokok, mereka punya hubungan yang sangat dekat antara jari tangan dengan mulut. Ya, sehingga kalau jari tangan atau tangan itu tercemar oleh virus dan masuk ke mulut atau berada dekat dengan mulut, bersentuhan dengan mulut, virus itu akan mudah sekali masuk. Dan para perokok yang berat,
ya dia gerakan gerakan tangan menyentuh mulut itu kan bisa berkali-kali dalam sehari, sehingga bisa berkali-kali dalam sehari dia terpapar, dan dalam sehari bisa terpapar virus begitu banyak. Ini yang menyebabkan akhirnya perokok itu bisa menjadi parah. Yang kedua adalah bagi para perokok yang sudah merokok sedemikian lama, paru-parunya sudah mulai berkurang kinerjanya. Karena apa? Karena endapan racun yang ditimbulkan oleh rokok itu sendiri. Sehingga pada saat COVID itu masuk, kondisinya menjadi sangat buruk, menjadi lebih buruk lagi, dan akhirnya gampang sekali untuk menjadi parah dan meninggal dunia. Apalagi endapan-endapan racun dalam paru-paru itu bisa menyebabkan infeksi kedua atau secondary infections yang benar-benar memperparah kondisi dari paru-paru. Mengerikan ya? Ya, jadi ini adalah faktor yang ada di Indonesia karena 60% penduduk Indonesia adalah perokok. Faktor keempat yang bisa menyebabkan kondisinya menjadi buruk adalah terlambat penanganan dan malas ke dokter. Nah, ini tipikal orang Indonesia. Jadi kalau seandainya ada gejala sedikit, cuman flu, cuman masuk angin, akhirnya mereka belum ke dokter. Pada saat parah barulah mereka ke dokter. Ya, ini yang menjadi tipikal orang Indonesia. Ini adalah beberapa perbandingan gejala antara COVID-19 dengan influenza dan flu. Secara umum, gejala dari COVID adalah demam, batuk-batuk, khususnya batuk kering, ya. Kemudian ada lemas, jadi tubuhnya menjadi lemas, dan pernafasannya menjadi tersengal-sengal atau susah bernafas. Itu yang gejala umum. Memang kemudian ada gejala-gejala di beberapa orang yang disertai dengan bersin-bersin, kemudian diare seperti yang saya sebutkan tadi. Karena kecocokan antara reseptor saluran pernafasan dengan virus COVID itu sendiri. Baik. Nah, kalau seandainya kita sudah terkena, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ya, yang harus kita lakukan adalah kita harus meningkatkan imunitas tubuh kita. Caranya apa? Kita punya satu cara yang sangat simpel yang diberi nama sebagai TOMAS. Ya, ini singkatan teman-teman, tapi kan mudah diingat ya, TOMAS. Ada yang menyebutnya sebagai ATOMS, tapi saya lebih senang menyebutnya sebagai TOMAS. Nah, ini adalah 5 cara untuk meningkatkan imunitas tubuh. Yang pertama, T-nya itu adalah tidur cukup dan tidak merokok. O-nya adalah olahraga atau hidup aktif. M-nya adalah makan, makanan yang sehat tentunya nanti akan dijelaskan. Kelima adalah asupan air yang cukup. Ya. Dan kelima adalah suplementasi atau makan makanan tambahan. Kita mulai ya. Yang pertama, tidur cukup dan tidak merokok. Nah, sebenarnya teman-teman, pada saat kita tidur, tubuh itu kemudian tidak tidur loh. Tubuh kita itu tidak tidur. Tubuh kita salah satunya adalah dia memperbaiki sel-sel yang rusak dan memproduksi antibodi kalau seandainya kita sedang sakit. Ya, atau kita kemasukan benda asing atau virus atau bakteri atau yang lain. Sehingga kalau seandainya kita ingat dari pesan ibu bapak kita atau eyang-eyang kita dulu pada saat kita sakit, mulai flu, kita akan diminumkan obat atau jamu. Kemudian apa yang dilakukan? Kita disuruh tidur. Ya, karena pada saat kita tidur, tubuh itu dalam kondisi yang paling prima untuk memproduksi antibodi. Bahan-bahan antibodi itu apa sih? Itu bisa hormon, bisa enzim, ya, dan bisa bahan-bahan imun yang lain. Nah, pada saat kita tidur, itu hubungannya juga dengan pelepasan hormon. Ya, kalau jam 22, 10 malam ke jam 1, itu yang dilepaskan tubuh adalah melatonin. Ini adalah antitoksin atau anti racun. Dan disinilah produksi antibodi itu paling maksimal diproduksi. Kalau kita tidak tidur atau tidur kita kurang, apalagi di jam-jam ini, tentunya antibodi kita tidak akan maksimal. Ya. Nah, bila kita merokok, terus apa yang terjadi? Bila kita merokok, melatonin yang seharusnya berfungsi untuk memusnahkan racun, membantu empedu memusnahkan racun-racun atau kemudian menjadi antibodi, itu malah dia akan disibukkan dengan menghilangkan racun rokok dan bukan membantu sistem imun tubuh. Sayang kan? Jadi akhirnya sistem imun kita tidak maksimal.
Itulah sebabnya pada saat perokok itu kena COVID-19, sistem imunnya tidak pernah maksimal dan itu bisa membuat dia bertambah parah dan menuju kematian. Nah, berapa lama sih tidur? Tidur 5-7 jam itu menghasilkan kondisi kita menjadi damai, tenang, tidak banyak bersuara, tidak banyak gerak. Tapi kalau tidur terlalu banyak, misalnya lebih dari 8 jam, justru akan memperburuk kondisi kita. Nanti di edukasi berikut saya akan membahas juga mengenai tidur. Ya, bagaimana sih tidur yang baik dan apa hubungannya dengan kesehatan badan kita. Tapi untuk sekarang cukup sampai di sini dulu. Yang kedua, olahraga. Ya, dengan berolahraga itu adalah sarana kita untuk menstimulus hormon dan sistem metabolisme. Jadi pada saat kita berolahraga, tubuh kita pun bekerja, dia memompa hormon-hormon dengan maksimal dan metabolisme kita pun menjadi lebih maksimal. Pada saat kita berolahraga, bukan hanya untuk membakar lemak dan turun berat badan loh, tetapi setelah kita olahraga, hormon kerja atau adrenalin itu akan terproduksi secara maksimal sehingga orang-orang yang mendahulu pagi-pagi dia berolahraga dulu baru bekerja akan merasa bugar dan segar. Itu karena hormon adrenalinnya menjadi lebih sempurna. Oke, lakukan olahraga 30 menit setiap hari itu cukup ya. Dan olahraga ini menyumbang 20% dari kebugaran tubuh kita. Olahraga itu bisa jadi sama dengan bergerak aktif. Misalnya kalau kita di rumah mau ke minimarket ya nggak usahlah naik motor, kita cukup berjalan kaki saja. Atau kalau ada pilihan tangga atau eskalator, naik tangga. Dan itu cukup untuk membuat tubuh kita menjadi lebih aktif. Nah, yang ketiga adalah makan sehat. Makan sehat yang sekarang akan dibahas bukan lagi cara kuno ya. Dulu kita zaman sekolah pernah tahu tentang 4 sehat 5 sempurna. Ada makanan pokok, ada lauk pauk, sayur-sayur, buah, dan susu. Ini sudah nggak berlaku lagi teman-teman. Yang kita ikuti sekarang adalah pedoman dari Kemenkes yang namanya Piringku, ya. Itu yang dikeluarkan tahun 2014 berdasarkan referensi WHO tahun 2000 yang bernama My Plate. Itu isinya apa? Jadi kalau kita punya piring, seolah-olah piring itu kita bagi 4. Seperempat itu adalah buah, seperempatnya adalah sayur, seperempatnya adalah karbohidrat berwarna, dan seperempatnya adalah lauk pauk. Ya, atau disingkat busalana, buah, sayur, lauk, dan karbohidrat berwarna. Ini nanti cara memakannya juga diurutkan ya. Jadi makan buah dulu, sayur, dan lauk serta karbohidrat berwarna. Jadi buah jangan belakangan. Ya, ini adalah pedoman gizi seimbang yang terbaru dari Kemenkes. Masih kan? Nah, apa aja sih yang mau kita makan? Nah, yang harus kita makan setiap hari adalah kita harus makan makanan yang bervariasi. Variasi apa? Variasi dari warnanya dan variasi dari jenisnya. Ya, ini ada paten dari Dr. Tifausia Tiasuma yang menyebutkan variasi itu adalah 7 colors, 7 garden. Artinya 7 warna dan 7 jenis. 7 warnanya apa? Makanan itu yang setiap kali kita makan harus berwarna ku, pu, tam, hi, bi, me, ja. Kuning, putih, hitam, hijau, biru, merah, jambon. Ya. Makanan-makanan kuning misalnya apa? Jeruk, pisang itu kuning. Kemudian makanan-makanan putih itu bisa makan makanan dari gandum. Ya, itu putih ya, atau umbi-umbian misalnya singkong, bangkoang, itu makanan-makanan yang berwarna putih. Hitam ini kategori hitam itu adalah jamur-jamuran dan kemudian rempah-rempah. Rempah-rempah itu dikategorikan makanan-makanan hitam jadi seperti lada, pala, jahe, kunyit dan segala macam itu dikategorikan makanan hitam. Kemudian makanan hijau ya sayur-sayuran, kita tahu ya sayur-sayuran banyak yang berwarna hijau. Terus kemudian makanan biru. Nah, biru apa dong? Biru ini bisa jadi biru atau keunguan ya, seperti terong ya, itu
warnanya biru. Kalau seandainya merah, apa dong? Nah, merah itu seperti tomat, seperti cabai, itu adalah merah. Ada juga bayam yang warnanya merah, ya. Nah, jambon ini adalah yang berwarna pink atau juga menuju ke magenta, ya. Jadi, seperti apa ya? Seperti anggur, beri-berian, ini masuk ke dalam yang warnanya jambon. Kemudian terjadi dari 7 jenis. Jadi makanan itu yang harus kita makan setiap kali kita makan dalam satu piring itu harus ada buahnya, harus ada sayurnya, harus ada bunganya. Waduh, bunga? Kayak Susana dong makan bunga. Jangan salah. Bunga yang dimaksud sebenarnya adalah makanan-makanan yang memang adalah bunga dari tumbuhan. Misalnya brokoli itu bunga, kembang kol, kemudian bunga pepaya itu juga bunga. Dan juga jamur-jamuran itu termasuk bunga, ya. Kemudian kacang-kacangan. Nah, kacang-kacang itu ada kacang panjang, ya, ada kacang hijau, ya, semua kacang-kacangan itu masuk di situ. Kemudian rempah-rempah seperti yang tadi saya bilang. Umbi, ya. Jadi mulai sekarang coba nasinya dikurangin, ganti dengan ubi. Misalnya ubi ungu, ada ubi merah, ya, ada singkong. Kemudian bengkoang itu juga umbi-umbian yang juga sumber karbohidrat. Biji-bijian. Nah, biji-bijian beda ya dengan kacang-kacangan. Kalau biji-bijian tuh lebih kecil lagi. Misalnya apa? Chia seed. Terus kemudian wijen, ya, itu masuk biji-bijian. Termasuk juga buah-buahan. Kalau seandainya Anda makan buah, kayak makan anggur, makanlah bijinya. Makan jeruk, makanlah bijinya. Ya, atau seandainya makan tomat, buah naga, semua dimakan bijinya. Itu baik untuk kesehatan kita. Dan ada sumber protein seperti ikan, unggas, dan ternak. Jadi ini adalah jenis-jenis makanan yang harus kita konsumsi setiap hari. Ayo coba sekarang kita pikirkan, ingat-ingat lagi tadi sarapannya apa atau makan siangnya apa. Apakah kita terdiri dari 7 warna? Apakah terdiri dari 7 jenis? Kalau belum, ayo mulai berburu deh. Berburu berbagai jenis sayur-sayuran dan buah-buahan yang belum pernah kita makan dan ternyata itu khasiatnya luar biasa. Oke, nah ini adalah makanan-makanan yang harus dihindari, ya. Makanan-makanan yang bisa menyebabkan kanker, yaitu misalnya makanan yang rusak atau kadaluarsa, banyak pestisida, 4P. Apa itu 4P? Jadi 4P itu ada makanan yang mengandung pewarna, penguat rasa, pengawet, ya. Terus P1 lagi apa ya? Pewarna, perasa, penguat rasa, perasa, pengawet. Lupa saya, satu lagi apa? Nanti saya bahas deh. Yang keempat adalah makanan yang lama atau basi. Yang kelima makanan yang digoreng. Nah, ayo siapa yang masih senang makan yang digoreng? Ini tolong dikurangin. Ya. Terus ada juga gula, daging merah, tepung, beras putih. Ini semua makanan-makanan yang bisa menyebabkan kanker. Juga makanan-makanan yang diolah di alat masak yang dari kaca, titanium, keramik, dan stainless steel. Oke. Terus apa juga yang harus dihindari? Fast food. Ya, meskipun sekarang harus di rumah, makannya juga mungkin via daring gitu ya, tapi tolong hindari makanan-makanan fast food. Kenapa? Karena makanan ini terlalu tinggi karbohidratnya, terlalu tinggi gulanya, dan terlalu tinggi lemaknya. Dan ini akan membuat sistem imun kita menjadi berkurang. Lebih baik kita beli bahan makanan segar dan dimasak sendiri untuk keluarga. Nah, makanan instan itu juga jangan. Ya, ini juga lucu nih dari pemerintah atau Pemda. Bantuan langsung ke rakyat yang terdampak COVID itu banyak sekali makanan-makanan instan seperti mie instan yang diberikan. Padahal makanan instan ini akan membuat sistem imun kita berkurang jauh, ya. Jadi tolong hindari juga makanan-makanan instan. Oke, dan yang terbaik adalah makan itu sering, tetapi tidak banyak. Jadi jangan makan banyak tapi hanya beberapa kali, tapi makan aja sesering mungkin, ya, 2 jam sekali atau 3 jam sekali, ya. Ada makan besar, ada yang cemilan, ya.
Jadi ini akan membuat tubuh kita senantiasa terisi dengan zat-zat yang dibutuhkan untuk memproduksi antibodi. Ya. Oke, yang keempat, faktor keempat ini juga penting, air. Jadi untuk memproduksi antibodi, tubuh juga membutuhkan air untuk memasak antibodi dalam tubuh. Jadi air itu sangat penting, teman-teman. Ya. Nah, berapa sih kecukupan air? Kecukupan air yang benar itu bisa dihitung, ini versi WHO ya, itu berat badan dikali 50 mili. Jadi kalau punya berat badan 60 kg misalnya, kecukupan airnya berapa? Ya 60 kali 50 mili alias 3000 mili atau 3 liter. Kalau punya 80 kilo, beratnya 80 kilo, ya 80 kali 50 mili alias 4000 ml atau 4 liter. Jadi gambarannya, tolong bayangkan tubuh kita seperti sawah, teman-teman. Nah, semakin luas sawahnya, semakin banyak kan air yang dibutuhkan untuk mengairi sawah. Sama, semakin besar, semakin berat badan kita, semakin banyak air yang dibutuhkan. Ya, tetapi aturan ini tidak berlaku untuk para manula dan penderita ginjal dan jantung ya, karena untuk penderita gagal ginjal dan jantung ada saran-saran dari dokter untuk membatasi air. Yang kelima adalah suplemen. Nah, suplemen ini dibutuhkan buat apa? Ada kalanya makanan yang kita konsumsi itu kurang yang namanya mikronutrien atau mikronutrisi, makanan-makanan yang mikro yang dibutuhkan zat-zat mikro. Kebanyakan kita yang dipentingkan adalah makronutrisi seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Ya. Tetapi yang mikro seperti vitamin, antioksidan, beberapa mineral itu sering kurang sehingga kita butuh kadang-kala pada saat kita sakit kita juga butuh suplemen. Yang penting adalah apa untuk antibodi? Yang penting adalah vitamin. Ya, vitamin yang dibutuhkan untuk antibodi COVID-19 itu adalah vitamin C, D, dan E. Ya, vitamin C itu ada di buah jeruk, tomat, pisang itu banyak tinggi, vitamin C dan juga kedondong. Dan vitamin D itu diproduksi oleh tubuh, jadi pada saat kita berjemur kena ultraviolet B, di bawah kulit kita, lemak di bawah kulit kita akan menghasilkan dari provitamin D menjadi vitamin D. Ya, dan ada juga vitamin E. Vitamin E itu banyak di kacang-kacangan seperti tauge. Ya. Ya, tapi kalau seandainya kurang, ya silahkan untuk membeli suplemen atau makanan tambahan untuk menambah vitamin-vitamin ini. Nah, terakhir, bagaimana sikap kita? Sikap kita untuk kondisi sekarang ini. Nah, untuk pemerintah, apa yang dilakukan pemerintah sekarang adalah berusaha memperlambat penyebaran, ya, dengan kebijakan physical distancing dan pakai masker. Ya, kenapa? Karena kalau penyebarannya begitu cepat dan banyak sekali orang yang masuk rumah sakit, lama-lama rumah sakit kita aja penuh. Sekarang rumah sakit kita sudah hampir penuh, teman-teman. Ya, dengan hampir 4.000 penderita dan 3.000-an itu sudah masuk rumah sakit, kita sudah hampir penuh. Sehingga pemerintah menambah jumlah kamar. Ya, dengan membangun rumah sakit darurat di Wisma Atlet ataupun di Pulau Galang dan di beberapa daerah, ini untuk menambah jumlah kamarnya kalau ini penderitanya bertambah banyak. Tapi yang paling baik adalah yuk kita kerjasama di rumah aja supaya penambahannya menjadi melambat. Yang kedua adalah mengimpor 500.000 test kit ini dalam bentuk rapid test ya. Jadi untuk bisa meningkatkan kemampuan tes kita dari 200 sampel per hari menjadi 15.000 sampel per hari. Ini juga saya dengar berita bahwa pemerintah juga akan mendatangkan alat RPC dari China dan Korea, dan ini akan meningkatkan kemampuan dari 200 sampel untuk hasil RPC per hari menjadi 1.000 sampai 2.000 sampel RPC per hari. Ini untuk mengejar jumlah penderita-penderita yang masuk di tes. Nah, sikap kita sebagai warga apa? Kita harus patuh physical distancing, pakai masker kalau pergi, menganggap isu ini serius, lalu tidak usah panik. Jadi saya mengajak teman-teman untuk kita berpikirnya terbalik ya. Mulai berpikir bahwa saya dengan mudah bisa tertular dan bisa menularkan meskipun saya tanpa gejala. Saya bisa aja sudah terkena menjadi karier dan bisa menularkan ke orang lain. Dan kalau orang lain itu datanya lebih lemah dan dia akan bisa menjadi lebih parah.
Makanya sekarang nggak usah mudik dulu ya, kita di rumah aja. Rajin cuci tangan dan jangan sentuh-sentuh wajah sebelum cuci tangan. Kalau ada gejala, nggak usah ngeyel, langsung isolasi mandiri. Nggak usah alasan, saya mesti kerja, saya mesti ini, saya mesti itu. Enggak, kalau ada gejala, ada demam, ada batuk-batuk kering, ada sesak napas, udah stay at home. Di rumah aja, nggak usah ada alasan. Ya. Yang terakhir adalah meningkatkan kesehatan dan daya tahan tubuh dengan tadi makan makanan yang sehat dan juga pola hidup sehat. Jadi begitu teman-teman edukasi pada saat ini. Kalau ada pertanyaan bisa kirimkan melalui WhatsApp ke nomor ini ya. Dengan didahului dengan hashtag tanya COVID-19 atau hashtag Satgas COVID. Baik, terima kasih ya udah mengikuti dari training. Ya, kalau seandainya ada pertanyaan bisa dari WA seperti yang sudah dituliskan di atas, atau kalau seandainya mengikuti edukasi ini melalui YouTube atau melalui Facebook bisa mengajukan pertanyaan dari link komen. Jadi silakan isi komennya dengan pertanyaan. Nanti kami akan berusaha untuk menjawabnya. Silakan juga visit dari fanpage Facebook kami di Aku Sehat Lagi ya. Sampai jumpa. Salam Aku Sehat Lagi. Terima kasih.